Kemenangan Justin Gaethje di UFC 324 bukan cuma soal tangan diangkat di akhir laga. Di balik pertarungan brutal itu, ada angka bonus yang bikin melongo dan mempertegas statusnya sebagai salah satu petarung paling menghibur dalam sejarah UFC. Menariknya, kemenangan ini datang di tengah bayang-bayang duel besar melawan Ilia Topuria, sebuah tantangan yang bikin deg-degan. Relationship, and I understand why I'm here. Because I'm the most entertaining fighter that's ever spoken in. So. Teman-teman, awal tahun ini nama Justin Gaethje kembali bikin dunia MMA ribut. Bukan cuma karena aksinya di oktagon, tapi karena satu pernyataan keras yang jadi alarm buat UFC. Petarung yang selama ini dikenal sebagai mesin perang tanpa rem itu sempat ngasih sinyal bakal cabut dari olahraga ini kalau jalannya terus dipersulit. Bagi Gaethje, setelah bertahun-tahun jadi tontonan wajib, jadi korban, jadi pahlawan bonus, rasanya wajar kalau ia pengen satu kesempatan terakhir buat berdiri di puncak. Usianya sudah 37 tahun, bukan angka muda di dunia lightweight yang kejam dan penuh monster, tapi justru di umur segitu, Justin Gaethje masih berdiri sebagai simbol kekerasan paling jujur di MMA. Gaya bertarungnya nggak pernah bohong, maju, baku hantam, hancurin mental lawan, dan hidupkan arena. Reputasi itu nggak datang dari omongan, tapi dari tulang, darah, dan ronde-ronde neraka yang dia lewatin selama bertahun-tahun. Walaupun keinginannya buat langsung dapat perebutan sabuk utama nggak kejadian, takdir masih ngasih celah. Mundurnya Ilia Topuria sementara waktu bikin UFC muter otak, dan akhirnya Justin Gaethje dipilih buat perebutan gelar interim. Bukan jalur ideal, tapi buat petarung kayak dia, selama masih ada oktagon dan lawan, itu udah cukup buat ngebuktiin segalanya. Kalau ditarik ke belakang, karir Gaethje itu kayak highlight reel tanpa tombol pause. Di masa World Series of Fighting, sebelum berubah nama jadi PFL, dia udah nunjukin identitas aslinya. Dari 9 pertarungan, 8 diselesaikan tanpa perlu juri. Artinya satu hal, kalau Gaethje naik ke kandang, seseorang pasti tumbang. Nggak peduli teknik sehalus apa, strategi secanggih apa, kalau dia udah nemu ritme, kekacauan bakal jadi bahasa utama. Masuk UFC, ujiannya langsung brutal teman-teman. Lawan pertama bukan kaleng-kaleng, Michael Johnson, petarung berpengalaman yang pernah bikin petarung elit kelabakan. Tapi di tangan Justin Gaethje, semua pengalaman itu runtuh. Sebuah serangan lutut keras di ronde kedua cukup buat ngirim pesan ke seluruh divisi. Ada monster baru di lightweight dan dia datang bukan buat numpang lewat. Debut itu langsung dibayar mahal bukan cuma secara reputasi tapi juga secara finansial. Bonus performan dan fight of the night jadi pembuka sempurna. Dan sejak saat itu, satu pola terbentuk. Mau menang, mau kalah, Justin Gaethje hampir selalu pulang bawa bonus. Bahkan saat dia kalah beruntun di awal karier UFC-nya, pertarungannya tetap jadi hiburan kelas atas. Kekalahan gak pernah bikin namanya turun, justru makin menguatkan statusnya sebagai petarung wajib tonton. Saat momentum mulai balik, 4 kemenangan beruntun diraih dengan cara khas Gaethje, rusuh, keras, dan bikin lawan mikir 2 kali buat berdiri lagi. Bonus terus mengalir. Dari total 14 pertarungan UFC-nya, cuma 2 yang gak ngasih bonus, dan itu datang dari 2 nama paling dingin di divisi, Khabib Nurmagomedov dan Charles Oliveira. Ironisnya, bahkan saat kalah dari 2 raja itu, Gaethje tetap diingat sebagai petarung yang gak pernah menyerah. UFC 300 jadi contoh paling gila. Malam itu, Justin Gaethje memang tumbang dengan cara yang bakal diputar ulang bertahun-tahun. Salah satu KO paling sadis dalam sejarah UFC. Tapi bahkan dalam kekalahan itu, dia tetap pulang dengan bonus ratusan ribu dolar. Buat Gaethje, kalah bukan berarti gagal. Selama pertarungan itu bikin orang berdiri dari kursinya. Sekarang, total bonus yang dia kumpulin sudah nyaris menyentuh angka 1 juta dolar, berkisar 950 ribu dolar. Angka yang bukan cuma soal uang, tapi simbol dedikasi. Simbol bahwa setiap kali namanya ada di fight card, penonton tahu mereka nggak bakal pulang dengan perasaan hambar. Kalau satu pertarungan lagi menghasilkan bonus, Justin Gaethje bakal sejajar dengan nama-nama legendaris yang hidup dari kekacauan di oktagon. All these things are out of my control. All I have to win, I'm going to spoil. I know that the UFC, I don't know if the UFC wants it. I know that the fans probably want Paddy and Ilia like they wanted Tony and Khabib, and I'm gonna fuck it up. Teman-teman, laga selanjutnya bukan sembarang laga. UFC 324 main event perebutan gelar interim lightweight, lawannya Paddy Pimblett. Duel ini langsung jadi bahan debat.
Di satu sisi, Geji dengan reputasi berdarah dan pengalaman perang. Di sisi lain, Pimblet dengan rekor bersih, popularitas gila, dan aura bintang baru. Banyak yang mempertanyakan apakah ini adil? Apakah rekor 7 pertarungan terakhir Geji yang nggak sempurna masih layak buat sabuk? Tapi di UFC, keadilan sering kalah sama daya tarik. Dan duel ini punya semua bahan buat meledak. 2 karakter ekstrim, 2 gaya berbeda, dan 1 sabuk interim yang jadi tiket emas. Pemenangnya hampir pasti akan menghadap Ilia Topuria yang saat ini lagi menepi demi urusan pribadi. Menariknya, bagi Justin Gaethje menghadapi Topuria bukan cuma soal sabuk, ini soal tantangan mental. Soal melawan petarung yang hampir nggak pernah bikin kesalahan. Gaethje paham betul, melawan orang seperti Topuria bukan soal siapa paling keras, tapi siapa yang paling sabar di tengah badai. Namun sebelum semua skenario itu kejadian, ada satu rintangan besar, Paddy Pimblett. Petarung yang sejak lama seolah ditakdirkan buat berbenturan dengan Topuria, baik secara karakter maupun jalur karier. Kalau Gaethje terpleset di sini, semua cerita besar itu bakal jadi angan-angan. Trusting my ability to judge distance and time and and just be there. This sport is so crazy. Anything can happen. There's a reason why we're all on the edge of our seats every fight, because anything can happen at any moment. And so, again, it comes down to not making mistakes against a guy like that. Not eating his right hand, not walking into his right hand. His left hook is his 2-3 is one of the best combinations I've seen in this sport. And so it's a beautiful challenge. And I love how scared I'll be. Satu hal yang pasti, Justin Gaethje bukan tipe petarung yang mikirin rencana jangka panjang UFC. Buat dia, selama pintu oktagon terbuka, selama masih ada lawan di depan mata, semuanya cuma soal satu hal, bertarung sejujur mungkin, tanpa drama palsu, tanpa hitung-hitungan aman. Karena di dunia Justin Gaethje, ketakutan bukan musuh, tapi bahan bakar. Dan mungkin itu alasan kenapa, di usia senja karirnya, namanya masih bikin orang deg-degan. Karena selama Justin Gaethje masih berdiri, lightweight belum pernah benar-benar aman. Teman-teman, kalau skenario terburuk kejadian Justin Gaethje gagal mengalahkan Paddy Pimblett, maka jujur aja karir UFC-nya bakal masuk fase yang beda. Bukan berarti langsung tamat, tapi arahnya jelas berubah. Dan buat petarung dengan gaya hidup perang total kayak Gaethje, perubahan arah itu berat banget. Pertama soal perebutan gelar. Kekalahan dari Pimblett hampir pasti nutup pintu title shot selamanya. Di usia 37 tahun, waktu bukan lagi teman. Divisi lightweight itu padat, penuh petarung muda, lapar, dan cepat naik. Sekali terpeleset di momen krusial kayak laga interim ini, UFC bakal langsung geser fokus ke generasi berikutnya. Nama Gaethje masih besar, tapi posisinya bukan lagi calon raja, melainkan legenda aktif. Kedua, narasi tentang petarung paling brutal juga bakal sedikit berubah. Bukan hilang, tapi mulai bergeser. Kalau kalah dari Pimblett, apalagi dengan cara yang dominan, orang-orang bakal mulai bilang bahwa Gaethje sudah melewati puncaknya. Bukan karena dia pengecut atau melempem, tapi karena tubuh dan refleks sudah nggak secepat dulu. Di MMA, persepsi itu kejam. Sekali publik merasa lo sudah lewat, label itu susah banget dihapus. Ketiga, soal matchmaking. Kalau Gaethje kalah, UFC kemungkinan besar masih akan pakai jasanya, tapi di peran yang beda, dia bakal jadi nama besar buat nguji rising star lain. Lawan-lawan seperti petarung muda ranking 8 hingga 12 yang lagi butuh legitimasi. Artinya, setiap pertarungan ke depan bukan lagi soal naik, tapi soal bertahan. Menang pun gak otomatis bikin dia naik drastis, tapi kalah bisa bikin jatuh lebih dalam. Keempat, risiko kesehatan dan warisan. Ini yang paling krusial. Gaya bertarung Gaethje itu boros badan. Setiap ronde kayak tabungan yang ditarik paksa. Kalau dia terus bertarung tanpa jalur jelas ke sabuk, pertanyaannya jadi sederhana. Buat apa? Apakah demi uang, demi nama, atau sekadar karena belum siap berhenti? Kalau kalah dari Pimblett, tekanan buat pensiun bakal makin kencang, bukan dari haters, tapi dari orang-orang yang peduli sama warisannya. Namun di sisi lain, ada satu jalan yang masih terbuka. Jalan legenda. Kalau Gaethje kalah tapi tetap bertarung dengan gaya khasnya, dia masih bisa jadi ikon, bukan juara, tapi simbol. Petarung yang setiap kali naik oktagon, orang tahu mereka bakal nonton kekerasan jujur tanpa sandiwara. Status itu nggak semua orang punya. Dan Gaethje sudah mengamankan tempat itu, mau menang atau kalah. Masalahnya, apakah Gaethje mau menerima peran itu? Karena menerima berarti mengubur ambisi sabuk.
Berarti bertarung tanpa mimpi juara, hanya demi pertarungan itu sendiri. Buat sebagian petarung, itu damai. Buat yang lain, itu neraka. Kalau dia kalah dari Pimblet, besar kemungkinan UFC juga bakal lebih berhati-hati memposisikannya. Nggak langsung dilepas, tapi juga nggak lagi didorong ke puncak. Dia jadi semacam gatekeeper elite, level paling atas dari kelas menengah. Menang tetap dihormati, kalah tetap dimaklumi, tapi jalur emas sudah lewat. Intinya gini, kekalahan dari Pimblet bukan akhir karir Justin Gaethje, tapi hampir pasti akhir dari mimpinya jadi juara UFC. Setelah itu, setiap pertarungan adalah soal pilihan hidup. Mau terus perang sampai badan habis, atau mundur sebagai legenda yang masih utuh. Dan mengenal Gaethje, dia bukan tipe yang takut kalah. Tapi pertanyaannya bukan soal takut kalah. Pertanyaannya, setelah semua darah, bonus dan perang yang dia lewatin, apakah dia masih punya alasan untuk terus maju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.